Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, para habaib, para kiai, para asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya enggak panjang melebar, ini waktu demo 10:30 malam. Tadi yang disampaikan oleh guru kita Da'ilallah Bapak Kiai Haji Ubaidillah Hamdan, yang mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala. Apa yang beliau sampaikan cukup akal kita untuk mengenalkan kepada kita tentang sosok yang agung, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, tugas kita adalah mencari tahu, mempelajari tentang sosok Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tugas kita. Pelajari tentang beliau, cari tahu tentang beliau, bagaimana fisiknya, bagaimana gerak-geriknya, bagaimana akhlaknya, bagaimana ajarannya, bagaimana tuntunannya, bagaimana kisahnya. Itu semua kalau kita pelajarin, itu semua kalau kita cari tahu, akan menumbuhkan di dalam hati kita kecintaan sejati kepada beliau. Maka itu kan dahulu dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal, bagaimana kita mau sayang? Bagaimana kita mau cinta kalau kita nggak kenal? Nggak mungkin kita mencintai sosok yang kita nggak tahu. Tetapi tatkala kita mengenalnya, maka ambil kabar, kita pasti bakal jatuh cinta kepadanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, "Man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah." Orang kalau lihat Nabi di permukaan sekilas, pasti akan segan melihat wibawa Rasulullah yang amat sangat dahsyat. Tetapi kalau udah kenal dekat dengan Rasulullah, pasti akan jatuh cinta kepadanya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, nih kita manusia, kita diciptakan oleh Allah Ta'ala condong kepada keindahan dan berpaling dari keburukan. Itu kita diciptakan dengan sifat semacam itu. Mata kita akan terus menikmati orang-orang yang tampan, wajah-wajah yang cantik, yang indah. Betul gak? Tapi kalau ada orang yang nggak enak dilihat, mata juga nggak mau melihatnya. Karena kita diciptakan oleh Allah Ta'ala condong kepada keindahan. Wewangian pun demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau disuruh pilih, mau duduk sama orang yang harum, apa yang baunya nggak enak? Tuh, langsung spontan. Kenapa? Kita diciptakan sama Allah condong kepada keindahan, berpaling dari keburukan. Saya tawarin, mau dengar berita baik atau kabar buruk? Kabar baik. Spontan langsung. Kenapa? Kita diciptakan oleh Allah condong kepada itu, berpaling dari keburukan. Saya bilang, kaji tentang sosok Nabi Muhammad, cari tahu tentang beliau, kita bakal jatuh cinta kepadanya. Kenapa? Karena ketika kita mengkajinya, mempelajarinya, mencari tahu tentangnya, kita nggak bakal bisa dapetin pada sosok Nabi Muhammad cacat sedikit pun nggak ada. Kalau kita mau pelajarin tentang Nabi Muhammad, jangan cari bagusnya, cari cacatnya coba. Wah, cari cacatnya, iya cari cacatnya Nabi Muhammad. Ambil kabar, sampai botak, sampai numbuh lagi, sampai botak lagi, nggak bakal kita dapetin cacat pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bilang begitu bukan karena kita umatnya, kita pecintanya, bukan. Kaji secara objektif, kita akan dapati kenyataan yang demikian, nggak ada cacat sama sekali.
Semua saksi mata yang menyaksikan sosok Nabi Muhammad mengakui fisiknya istimewa. Sosoknya nggak sama, fisiknya nggak sama dengan manusia yang lain. Kalau kita, badan kita berkeringat, baunya nggak enak, iya kan? Maka itu kita tutupin bau keringat kita yang nggak sedap itu dengan pakai minyak wangi, benar gak? Tapi Nabi Muhammad juga berkeringat. Nabi Muhammad berkeringat, cuman ketika beliau berkeringat, keringatnya dipakai oleh para sahabat untuk mengharumkan minyak wangi mereka, sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berkeringat, tapi keringatnya dipakai bakal mengharumkan minyak wangi. Itu fisik beliau, itu keringat beliau. Kita nggak ada ngumpulin keringat orang. Secinta apapun kita sama istri kita nggak kumpulin keringat bini kita. Bini kita juga demikian. Sesayang apapun dia sama kita, nggak bakal bini kita ngumpulin keringat kita, nggak. Adanya kita berkeringat suruh mandi, baunya nggak enak. Tapi para sahabat ngumpulin keringatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena dorongan cinta, bukan sekedar itu, tetapi mereka melihat pada fisik Nabi Muhammad SAW sesuatu yang istimewa. Segala apa yang berhubungan dengan Rasulullah SAW diabadikan oleh mereka. Rambutnya Nabi dikumpulin, kadu yaqtatiluna ala wadu'ih. Mereka hampir saling membunuh, hampir saling berkelahi demi untuk memperebutkan bekas air wudhunya Nabi besar Muhammad SAW. Sampai itu para sahabat kalau datang mereka memperebutkan air bekas wudhunya Rasul SAW. Yang nggak kebagian, mereka mengusap basahan yang ada di wajah para sahabat yang udah kena air wudhunya Rasulullah. Yang datang telat nih, cari mana sahabat yang masih basah kena air wudhunya Rasulullah, mereka usap basahan itu, mereka taruh di badan mereka. Sampai segitunya mereka mengagumi Nabi besar Muhammad SAW. Fisiknya bapak-bapak yang dimuliakan Allah, rambutnya bagus. Ini kalau kita lihat di sini nih, mayoritas yang hadir di sini nih rambut udah putih semua. Padahal umur ya sekitar 50-an, 60-an. Lebih dari itu jarang di sini. Yang 70 tahun, 80 tahun sedikit. Mayoritas 60 tahun, 50 tahun, tapi udah putih semua. Sayyidina Anas bin Malik bilang, baginda Nabi Muhammad SAW wafat di usia 63 tahun, sedangkan di kepala beliau tidak ada lebih dari 20 helai rambut putih, kata Sayyidina Anas. Di kepalanya tuh di usia 63 tahun, tidak lebih dari 20 helai rambut putih sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, 20 helai mah nggak kelihatan. Sampai Sayyidina Anas tuh bilang, para sahabat bilang tuh 20 helai terbagi di 4 tempat. Sebagian di pelipis kanan dan pelipis kiri, sebagian di janggutnya, sebagian di rambut yang tumbuh di bawah bibir. 20 helai dibagi 4. Jadi masing-masing lebih kurang 5 helai. Ya kagak kelihatan kalau cuma 5 helai. Beliau wafat di usia 63 tahun, kepalanya itu masih hitam pekat rambutnya sallallahu alaihi wasallam. Masih bagus, masih tampan, masih cakep. Kulitnya putih kemerah-merahan. Jenggotnya lebat. Leher beliau itu putih berkilau bagaikan perak, katanya para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau cerita tentang fisiknya Nabi Muhammad nggak bosan. Makin diceritain makin penasaran. Tapi tahu yang istimewa apa? Para sahabat tuh sampai tahu jumlah rambut putihnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita aja nggak tahu uban bini kita berapa. Bini kita juga nggak tahu berapa ubannya kita, ya kan? Tapi sahabat tahu berapa rambut putih yang ada di tubuhnya Rasulullah. Mereka tahu detail, nggak lebih dari 20 helai sallallahu alaihi wasallam.
Ketika ditanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, syayyabat, engkau rambutmu menjadi putih ya Rasulullah. Maka Nabi menjawab, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Yang membuat rambutku putih ini adalah rasa takut di dalam hatiku karena membaca ayat-ayat suci Al-Quran, di antaranya surat Hud, surat yang lain-lain yang semacam itu tentang hari kiamat. Itu yang membuat Nabi Muhammad menjadi putih rambutnya. Itu fisiknya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Kalau akhlaknya nggak ada duanya. Sampai dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau di atas budi pekerti yang agung. Seumur hidupnya nggak pernah ganggu orang, nggak pernah caci maki orang, nggak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Beliau diganggu, beliau dijahatin, beliau difitnah, beliau dihasut, diganggu, dianiaya. Tapi beliau nggak balas kejahatan dengan kejahatan. Sampai dikatakan, kana ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi fa idza dhuyya haqqullah lam yaqum ahadun li ghadabihi. Memaafkan sebelum orang minta maaf, beliau udah maafin. In udhiya ya'fu wa la yu'aqib wa in khusima yasmut wa la yujawib. Diganggu, beliau nggak ngebales. Dicaci, dimaki, cuman diam mendengarkan. Ada gak orang kayak begitu coba? Diganggu, nggak ngebales. Dicaci, dimaki, cuman diam mendengarkan. Terus nggak nyimpen dendam. Ada orang diam tapi dendam. Nabi nggak nyimpen dendam. Saat beliau berkuasa untuk membalas, beliau maafin. Itu sifatnya Rasul kayak begitu. Ketika punya harta, beliau berbagi. Dan berbaginya nggak tanggung-tanggung. Sampai itu disebutkan, ketika beliau berbagi, kalau kita tuh bagi orang kan kita ngitung. Kita hitung dulu berapa duit, terus dipilih lembaran kertasnya yang lecek. Duit baru bakal kita. Duit jelek kita bagi orang. Kalau Nabi, kalau ngebagi orang tuh nggak ngitung. Habis gimana? Beliau ngerauk, beliau sodorin. Tinggal hitung sendiri deh berapa keluarnya itu. Itu Nabi kalau berbagi kayak begitu. Nggak dihitung, dirauk, disodorin. Lu ambil. Berapa? Hitung aja, nggak tahu berapa. Yang keluarnya berapa? Itu rezekinya dia. Nggak pernah ngitung ketika berbagi. Terkadang keadaan beliau lagi susah, lagi sulit, tapi beliau mendahulukan keperluan orang lain daripada keperluan dirinya sendiri. Sampai satu kali datang harta berlimpah kepada beliau. Dari habis subuh sampai maghrib dibagi-bagiin. Sampai Nabi manggil, nyuruh sahabat keliling di kota Madinah, siapa yang punya hutang, siapa yang punya hajat, datang ke saya penuhin kebutuhannya, keperluannya. Pada datang, yang punya hajat dikasih, yang punya hutang dibayarin hutangnya. Sampai tuntas, pagi itu harta berlimpah, maghrib habis semuanya. Maghrib pulang ke rumah, bilang sama Aisyah, ya Aisyah, ada makanan nggak? Saya belum makan dari pagi puasa. Begitu, ada makanan nggak yang bisa kita makan bakal berbuka puasa? Ada daging nggak kira-kira? Aisyah bilang, ya Rasulullah, dari pagi kamu bagi-bagi harta kepada orang-orang. Kamu sisakan nggak barang 2 dirham bakal kita, saya beli daging sekarang. Nabi bilang, ya Aisyah, saya lupa, kamu nggak ingetin saya sih. Sekarang tuh harta udah habis, ludes, semuanya dibagi. Nggak tersisa sekalipun 2 dirham. Sekalipun 2 dirham bakal beli daging udah habis, nggak tersisa. Semuanya udah saya bagi-bagiin. Ya Rasulullah, kita nggak punya apa-apa yang bisa kita makan bakal buka puasa. Ya udah deh, paling kita minum air sama korma berapa butir. Tuh lihat Rasulullah begitu. Padahal di pagi hari beliau ganjel perutnya dengan batu karena rasa lapar. Tapi nggak pernah ngeluh. Nggak pernah ngeluh. Adanya beliau berbahagia, ditawarin. Jibril bilang, ya Muhammad, inna rabbaka yuqri'uka salam. Wahai Muhammad, Tuhanmu kirim salam. Dan Tuhanmu pesan,
kalau kamu mau hamparan kota Mekah itu, kalau kamu mau diubah menjadi emas, perak, berlian, kemanapun kamu pergi dia bakal ngikut. Kalau kita ditawarin bagaimana tuh? Ada yang nolak? Kalau ada yang nolak, dibully, lu bahlul, apa namanya, harta berlimpah emas perak ditawarin, kamu tolak, kamu nggak mau nggak apa-apa, bakal kita mau bagi-bagi, kita alasannya gitu. Tapi sama Nabi Muhammad ditolak gitu semua. Ditawari sama Jibril, ya Muhammad, Tuhanmu menawarkan itu, kamu mau gak? Nabi bilang apa? Beliau tundukkan kepalanya. Beliau angkat lagi kepalanya dan mengatakan, la ya Jibril, tidak wahai Jibril. Bal aju'u yawman wa ashba'u yawmah. Aku memilih lapar sehari, kenyang sehari. Ketika aku lapar, aku bersabar dan aku ingat kepada Allah. Ketika aku kenyang, aku bersyukur dan aku ingat kepada Allah. Terus Nabi bilang, ya Jibril, dunia dar man la daralah, walaha yajma'u man la aqlalah. Dunia ini tempat tinggal bagi orang yang nggak punya sorga di akhirat. Yang nggak punya di sorga, yang nggak punya sorga di akhirat, nih sibuk sama dunia. Dia merasa nyaman dengan hidupnya di dunia. Itu orang-orang yang nggak punya sorga di akhirat. Tapi orang yang punya sorga di akhirat, dia nggak pusing sama dunia. Mau ngapain lagi sama dunia? Nggak ada enaknya. Wallah, kalau orang faham betul tentang kenikmatan yang ada di sorga, dia nggak bakal sibuk sama dunia. Dia bakal muntahin itu lu dunia. Apa yang dikejar-kejar sama orang dari jabatan, kedudukan. Saya heran, apa sih yang diperebutin? Kursi. Makan tuh kursi. Benar. Saya heran sama orang-orang yang ngejar-ngejar kepemimpinan. Apa yang dicari? Demi Allah, duduk sama anak istri lebih indah, lebih bahagia, lebih nikmat daripada jabatan dan isinya. Benar. Apa yang dikejar? Tahu gak? Tahu gak? Harusnya nih kita para ulama sebagai amanat menyampaikan nih kepada orang yang pada menyalon. Nyampein apa? Sabdanya Nabi Muhammad SAW. Nabi bilang di dalam hadis yang sahih, innakum satahrisuna 'alal imarah wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah. Nabi bilang, ini dalam hadis sahih, kalian akan mengejar-ngejar kepemimpinan, kata Rasulullah. Benar gak? Lihat tuh diperebutin. Diperebutin. Benar yang diucapin sama Nabi. Kalian akan mengejar-ngejar kepemimpinan. Terus Nabi bilang, wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah, dan kepemimpinan yang kalian kejar-kejar itu akan menjadi penyesalan bagi kalian di hari kiamat. Wahai para calon yang percaya sama Nabi Muhammad. Ini ucapannya Nabi Muhammad. Percaya gak sama Nabi? Kalau saya bilang, kamu jangan bikin gitu, nanti kamu nyesel loh. Kalau dia percaya, dia bakal tinggalin. Ini yang ngomong bukan saya. Yang ngomong Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad bilang, bakal jadi penyesalan bakal kamu di hari kiamat. Ya cuman kadang tuh, ambisi kepada dunia dan kekuasaan membuat seseorang menggadaikan sekalipun imannya. Bayangin, Nabi bilang bakal jadi penyesalan, dia nggak peduli. Dia nggak peduli. Wa innaha satakunu nadamah yaumal qiyamah. Nggak enak. Orang kalau punya sorga di negeri akhirat, dia bakal muntahin tuh dunia, dia bakal muntahin itu kekuasaan. Dan hisapnya panjang. Perhitungannya hari kiamat di hadapan Allah berat. Hadirin tahu gak? Allah. Tiap orang di antara kita nih, tiap orang di antara kita, saya dan kita semua, saya bakal dituntut pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala atas diri saya. Hisab nih, hisab, perhitungan tuh hari kiamat, apa bahasanya, di audit hari kiamat tuh,
Segala nikmat yang Allah kasih bakal saya. Segala amanat yang Allah bebankan kepada saya pribadi, itu semuanya bakal diaudit. 1000 tahun kadang tuh pengadilannya, perhitungannya, auditnya nggak selesai. Baru auditnya, belum pengadilannya. Kadang satu dosa itu di pengadilan Allah, 1000 tahun belum selesai. Satu dosa. Emang kita punya dosa berapa banyak ya? Cuman satu. Itu baru urusan kita pribadi. Gimana orang yang mikul tanggung jawab keluarganya? Dia bakal dituntut oleh Allah tentang dirinya dan tentang keluarga yang dia pimpin. Gimana kalau dia memikul tanggung jawab orang-orang yang dia pimpin tuh, katakan itu negara, katakan itu provinsi atau lain sebagainya. Ayo, siap gak ngadep sama Allah hari kiamat? Orang sih kalau punya iman, mendingan dia tinggalin itu semua. Dia udah tahu nggak bakal bisa menghadap sama Allah dengan pertanggungjawaban yang berat itu. Ya tapi kita mau kata apa? Kita mau kata apa? Kita mau kata apa? Kadang ambisi udah membuat orang lupa daratan. Tuh hari kiamat ngadep sama Allah tuh mikul amanat berapa? Kita mau hampir 300 juta ya penduduk Indonesia ya. 200 sekian puluh juta. Gimana tuh mikulnya di hadapan Allah tuh? Gimana mikul? Tapi saya bingung, orang masih ribut aja ngejar-ngejar begituan. La ilaha illallah. Nabi ditawarin nolak. Nabi ditawarin nolak. Jangankan jabatan, harta ditawarin dia tolak. Padahal Nabi kalau punya harta dia pakai bakal apa sih? Bakal umat. Bakal bagi-bagi umat. Bakal mengentaskan kemiskinan, bakal berjuang di jalan Allah. Itu Nabi Muhammad yang udah pasti ikhlas, tulus. Tapi dia tolak itu semua. Dan dia katakan dalam ucapannya, wallah, demi Allah, saya nggak takut kemiskinan menimpa umatku kepada kalian. Nggak takut. Itu Nabi bilang. Yang saya khawatirkan ketika dunia dibentangkan oleh Allah kepada kalian, sehingga kalian mengejar-ngejar dunia sebagaimana umat terdahulu mengejar dunia, hingga dunia membinasakan kalian sebagaimana dunia telah berhasil membinasakan umat sebelum kalian. Itu yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah. Apa dunia? Kalau bukan harta, tahta, jabatan, itu semua. Itu yang dikejar-kejar oleh kita saat ini. Apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Ini peringatan Maulid yang kita hadirin. Kita cari tahu tentang Rasulullah supaya kita jadikan beliau sebagai panutan kita. Supaya tuntunan beliau kita jadikan sebagai pedoman kehidupan kita. Kita bukan hamba kepada manusia, tapi kita hamba kepada Allah. Kita bukan pengikut manusia, tetapi kita pengikutnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikutin jalannya. Sungguh-sungguh dan tulus di dalam menghamba kepada Allah. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Maulid yang kita hadirin itu tujuannya untuk itu. Untuk meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadikan beliau sebagai pedoman kita. Untuk menjadikan beliau sebagai teladan kita. Untuk menjadikan beliau sebagai sosok yang paling kita cintai di dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Ini waktu udah mau jam 11 sekarang. Ya. Apa yang kita dengarkan dari guru-guru kita, dari Kiai Ubaidillah, dari para ulama yang lainnya, para kiai
kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Ta'ala. Allah ampunin dosa-dosa kita. Allah bimbing kita ke jalan yang diridainya. Allah jadikan kita sebagai manusia-manusia yang bertakwa. Allah ampunin segala dosa dan kesalahan kita. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma, birahmatika ya arhamar rahimin, wujudika ya ajudal ajwadin, wa ya rahimal masakin, wa ya dhal quwwatil matin, wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.